Selamat pagi. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel saya di 88 channel. Kali ini saya akan mereview unit Sigra LCGC. Unit ini milik saya sendiri. Saya baru ambil, jadi saya akan mereview unit Sigra tahun 2020. Tipenya tipe M. Saya kali ini akan mereview interior yang ada di dalam unit Sigra tipe M ini. Mari kita langsung saja lihat interiornya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk unit Sigra, Sigra itu dibedakan jadi ada beberapa varian, yaitu untuk Sigra tipe yang paling dasar yaitu tipe D, dan ada lagi juga untuk tipe yang agak di atasnya yaitu tipe M, ada lagi tipe X, dan ada lagi untuk tipe R, itu tipe yang tertinggi. Ada lagi untuk tipe yang paling tinggi yang udah di atasnya yaitu tipe R Deluxe. Jadi untuk Sigra yang tipe D dan tipe M itu kebanyakan untuk transmisi mereka masih manual, karena untuk Sigra tipe D dan tipe M itu masih 1000 cc. Jadi untuk misalkan ada pun yang maticnya, menurut saya itu kurang bagus, karena untuk matic kalau cc masih sekitar 1000 itu kurang responsif ya, itu menurut saya. Dan saya juga nggak tahu kenapa dealer mengeluarkan varian yang 1000 cc. Dan juga mungkin ini menurut saya, kalau mereka mengeluarkan tipe varian yang tipe C itu untuk persaingan pasar, jadi agar kalangan menengah itu bisa beli unit mobil dengan harga yang cukup terjangkau tapi dengan cc yang kecil yaitu 1000 cc. Baik, mari kita mulai untuk reviewnya. Ini saya sudah di dalam tapi panas sekali, jadi ini saya langsung nyalakan. Untuk Sigranya ini, maaf, ini saya hidupkan AC dulu ya, panas sekali ya pemirsa. Wah, ini AC-nya sudah keluar, juga sudah adem sekali. Saya matikan dulu untuk lagunya. Kita mulai langsung yang ada pada kontrol pengemudi. Di sini untuk odometer, kita bisa lihat odometer itu yang untuk varian tipe M itu sudah komplit ya pemirsa. Untuk yang tipe D itu nggak ada untuk odometer yang informasi mengenai RPM-nya, jadi cuman kosongan aja. Untuk yang tipe M ini sudah komplit, jadi untuk ada speedometer dan ada juga RPM-nya, dan juga ada layar mengenai informasi-informasi yaitu bensin dan kilometer dan lain-lain juga. Di sini kita bisa lihat, di sini ada informasi untuk bensin, kilometer, bisa juga dirubah ke tipe yang lain. Di sini juga kita bisa mengetahui untuk average pemakaian bensin 1 banding berapanya. Bisa juga untuk melihat range-nya juga. Di sini juga mobil ini sudah pakai eco ya, dan eco untuk unit Sigra itu selalu on. Kalau ada pun yang bilang eco-nya bisa di off-in, itu tidak bisa. Eco ini selalu on, sudah tuningan langsung dari pabrikannya. Jadi seperti itu ya. Ini saya balikan dulu untuk yang seperti sedia kala. Dan juga untuk yang pengemudi, untuk setir ini belum tilt steering ya, jadi nggak bisa diatur untuk ketinggian ataupun kerendahan setirnya. Jadi untuk yang tipe M ini masih standar, sama sekali standar. Untuk airbag pun belum ada pemirsa. Jadi untuk Sigra tipe M ini masih standar, hanya ada setir dan klakson saja. Untuk kontrol-kontrol ini seperti biasa, di sini ada rating untuk sen kanan ataupun sen kiri. Di sini ada lampu jauh, itu bisa dilihat. Nah, lampu jauh, lampu dekat. Di sini juga ada untuk pengaturan wiper seperti mobil-mobil standar pada umumnya. Jadi untuk fitur yang tipe M ini menurut saya fiturnya masih sangat minim sekali ya. Untuk yang di interior yang milik pengemudi atau supirnya itu, untuk yang sisi bagian kanan, pintu bagian kanan itu ada kontrol untuk saklar pintu. Kalau di sini untuk Sigra yang tipe M, saklar pintu sudah
sudah otomatis ya, bisa diatur dari sisi paling kanan. Kalau untuk yang tipe D itu belum ada setahu saya, jadi masih manual semuanya. Dan untuk yang tipe M ini masih belum central lock. Jadi ketika kita injak rem, ini kita bisa lihat ketika kita injak rem itu pintu tidak otomatis mengunci. Jadi kalau kita bawa anak kecil, alangkah baiknya sebelum kita jalan, jangan lupa untuk selalu mengunci ini secara manual. Ini harus diperhatikan ya untuk para pemula. Jadi jangan sampai tidak dikunci, karena sangat berbahaya sekali jika ada anak langsung buka pintu begitu saja. Bisa mengakibatkan jatuh dan kecelakaan untuk pengendara lainnya. Untuk yang di sini, yang kontrol saklar power window ini, maaf kurang fokus. Ini bisa juga untuk pengaturan yang dari kemudi itu bisa mematikan semua saklar. Jadi saklar hanya bisa dioperasikan lewat si pengemudi ya. Jadi kalau ada anak kecil lebih baik ini juga dimatikan, karena takutnya untuk mainan atau yang lain. Dan juga untuk Sigra tipe M ini sudah ada AC-nya, sama seperti tipe D ya. AC-nya sendiri di sini masih menggunakan manual ya, belum digital ya. Untuk AC ya standar lah, untuk percepatannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan untuk transmisi untuk Sigra tipe M itu masih manual. Transmisi beda dengan mobil-mobil yang lain. Ini seperti Grand Max ya. Nggak tahu saya memang basicnya dari Grand Max atau memang mereka menghabiskan stok yang ada di pabrikan. Jadi saya kurang begitu tahu. Jadi ini untuk percepatan dia standar-standar saja. Percepatan ada 5 percepatan, gigi 1 dan gigi 5. Dan mundur. Sama lah seperti mobil-mobil pada lainnya. Umumnya untuk di sini yang Sigra tipe M ada untuk tempat etol ya. Nah, ini lumayan membantu. Di sini juga ada laci untuk HP, biasanya untuk naruh-naruh barang. Dan untuk yang Sigra tahun 2020 ini sudah ada pocket juga di sini. Jadi ini lumayan membantu. Dan socket lighter ada di bawahnya. Ini saya juga jarang pakai sih, saya lebih sering pakai power bank. Untuk fitur-fitur yang lain, untuk yang Sigra tipe D dan tipe M dan X itu masih single DIN. Jadi kalau ketika kita beli unit itu pasti masih single DIN. Dan untuk Sigra tipe D itu belum bisa pakai kaset ya. Tolong disimak, itu belum bisa pakai kaset. Hanya untuk yang tipe M dan tipe X itu setahu saya. Kalau saya salah ya mohon maaf. Di sini ada beberapa mode. Di sini bisa pakai aux, ada radio, ada flash disk. Nah ini untuk radio ya. Ini saya nggak bisa untuk putar lama-lama, takutnya nanti kena copyright. Nah ini no CD. Nah, reading ini untuk ini saya matikan dulu. Untuk AC untuk Sigra tipe M ini ada 4 lubang ya, untuk yang di depan untuk driver. Untuk sisi yang standarnya juga sisi paling kanan, sisi paling kiri juga ada. Untuk penumpang juga yang di depan juga ada. Nah, dan juga untuk Sigra itu tempat duduknya khas LCGC sekali. Jadi tempat duduknya masih seperti ini. Masih ya hanya bisa untuk di maju mundur dan tegak dan kebelakangkan ya. Jadi nggak bisa untuk yang lain. Ininya juga masih belum yang bisa dicopot, ini masih nyatu. Kalau menurut saya ini kurang nyaman ya untuk baik untuk pengemudi ataupun untuk penumpang. Dan untuk yang di sini seperti biasa ada kaca belakang untuk lihat di bagian belakang. Ada sun visor di sisi penumpang dan ada juga sun visor di sisi kemudi seperti biasa. Ini juga bisa dicopot kalau ada sinar matahari yang menghadap ke sana. Samalah seperti mobil-mobil pada umumnya. Jadi ini menurut saya Sigra ini juga masih tipe basic ya, belum begitu yang wah banget gitu. Jadi untuk juga interiornya baik semuanya itu di sini masih hard case ya, belum soft case. Bukan soft case, soft touch. Maaf. Kok malah jadi belibet ya. Ini masih hard case. Ada beberapa keunggulan sih kalau masih pakai hard touch ya. Untuk jangka waktu yang lama ini lebih awet daripada soft touch. Kalau soft touch itu semakin lama dia kena panas semakin pecah ya kalau menurut saya. Kalau ini paling
mungkin kena panas, kena apa masih bisa aman. Untuk Sigra yang tipe M ini untuk kaca spion masih manual. Jadi kita masih harus tangan kita masih harus keluar, belum bisa di setel dari belakang, belum ada electric mirror ya. Jadi sangat-sangat basic sekali. Di sini ada laci untuk penyimpanan, untuk P3K dan lain-lain, untuk surat-surat atau apapun. Seperti biasa di sini juga ada lampu untuk kalau mobil posisi lagi mati. Dan juga yang mengecewakan itu, kenapa di sisi ini ada pegangan untuk pengemudi, tapi yang di sini nggak ada untuk driver. Ini kenapa dikosongnya? Saya juga nggak tahu dari pihak Daihatsu kenapa mengeluarkan seperti ini. Untuk yang di depan, untuk luas sih lumayan luas. Di sini ada beberapa pocket untuk tempat minum, tapi yang kenapa di sini malah kosong seperti Grand Max, persis sekali seperti Grand Max. Sama untuk yang sisi pengemudi juga ada 3 tempat untuk taruh minum. Dan juga untuk Sigra tipe M itu sudah ada 4 speaker. Jadi untuk di kanan bagian supir, kiri bagian penumpang, dan juga belakang. Nanti untuk belakang kita bisa review, nanti kita akan pindah ke belakang. Dan juga untuk Sigra M ini belum double blower ya. Jadi untuk belakang ini air circulator ya, bukan AC yang benar. Ini untuk AC dari depan disalurkan ke belakang, ditarik untuk supaya bisa sampai ke belakang. Jadi ini cukup membantu lah kalau dalam kondisi yang sangat panas. Tapi untuk yang varian Sigra tipe D ini belum ada, AC hanya ada di depan. Begitu. Ya. Nanti kita bisa langsung lihat untuk yang bagian belakang. Untuk Sigra tipe D, intinya untuk Sigra pun itu 7 seater ya. Jadi LCGC yang 7 seater tapi cc-nya masih 1000. Ada juga yang varian 12. Nah, ini untuk bagian belakang hampir sama seperti Xenia ya. Maaf, ini backlight. Kita langsung saja lihat ke bagian belakang. Kembali lagi, ini lanjut untuk yang di kursi penumpang bagian tengah. Untuk yang di belakang ini, bagian tengah ini hampir sama, cuman di bagian belakang penumpang ini agak lega karena masih banyak space yang kosong di sini. Tapi kalau ini dimajukan, ini lebih kosong lagi, jadi lebih nyaman. Untuk yang bagian penumpang itu, untuk yang belakang itu pocket minum hanya ada 1. Dan juga untuk yang tadi seperti saya omongkan di awal, untuk Sigra yang tipe M ini speaker kan ada 4. Maaf ini nggak kelihatan ya. Ada 4, yang 1 juga di sini. Ini backlight ya, karena cahaya terlalu masuk. Ada 4 di situ dan 1 lagi di sini. Kelihatan tidak? Lagi di sini. Jadi untuk misalkan kita dengar musik bisa sampai ke bangku yang paling belakang. Untuk fitur-fitur yang ada di belakang ini seperti yang tadi saya sudah bicarakan. Di sini ada air circulator. Untuk menghidupkannya ini masih manual ya. Jadi ketika mobil on, ini pun juga nggak akan on kalau tidak dihidupkan ya. Ini mohon maaf ya. Jadi di sini ada 3 percepatan, 1, 2, 3. Dan untuk air circulator ini agak berisik ya. Untuk suaranya itu agak mendesis dan mendengung. Jadi saya lebih biasa menggunakan di percepatan nomor 2 ataupun nomor 1. Jadi untuk tidak berisik, karena saya masih punya anak kecil, jadi kalau berisik agak terganggu ya. Dan untuk kursi yang belakang ini juga sudah disediain socket lighter untuk ngecas HP, ada di sini. Ini kenapa semuanya backlight ya? Nah, ini bisa dilihat ya. Dan juga ini ada sandaran tengah untuk pengemudi. Tadi saya kelupaan untuk reviewnya, ini bisa ditekuk. Dan ini bisa lebih luas lagi. Anak bisa taruh di depan sini juga bisa sih. Tapi untuk amannya harus di belakang aja. Nah, untuk seat belt juga, seat beltnya manual. Ada beberapa titik untuk pengemudi, penumpang yang di tengah maupun yang di belakang. Dan juga untuk kursi yang belakang itu belum ada headrestnya ya. Ini sama sekali belum ada headrestnya, jadi kurang begitu nyaman. Untuk di belakang ada tempat penyimpanan minum dan makan, mungkin jajan-jajan ataupun apa. Saya rasa cukup sekian untuk review unit Sigra ini.
ya. Kita kembali di channel-channel berikutnya. Terima kasih.